Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita berkenaan dengan buang hajat. Wal'an sanashrah lakum an karahiyah inda qada'il hajah. Ma yakrahu inda qada'il hajah. Nanti aja. Ma yakrahu inda qada'il hajah ma'naha ya ikramullah. Hah? Yang dimakruhkan ketika BAB. Nah, yang dimakruhkan ketika BAB. Yang dimakruhkan ketika buang hajat. Baik. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Fatahila putra? Ainahu? Naam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Tafadhal. Ini udah sering ya, udah familiar ya. Naam, tafadhal. Itu yang ana bilang tadi yang untuk terjemahkan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ma'na? Dari Abu Qatadah. Ya. Nah, mumtaz. Jelas ya? Nah. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Tafaddal ya Muhammad rahmatul khairi. Ainahu? Naam, tafaddal tarjim hadzal hadis. Naam. Menyentuh kemaluannya. Ya, insyaallah. Menggunakan tangan kanannya. Iya, mantap. Saat kencing. Iya, masya Allah. Janganlah dia dan janganlah dia ya tamassa di sini apa artinya tamassa? Kalau bahasa kita apa? Cebok. Masya Allah, siapa yang tadi? Luar biasa, mantap. Minal khala'i biyaminihi, dan janganlah dia cebok dengan tangan kanannya. La yumsikanna di sini sebenarnya memegang ya, lebih kepada memegang, bukan sekedar menyentuh. Jadi setelah kita buang air pipis, kita dilarang untuk menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Paham? Paham ya? Dan janganlah kalian cebok. Itu tadi berarti buang air kecil ya. Sekarang buang air besar. Dan janganlah kalian cebok dengan tangan kanan. Lalu bagaimana Ustadz yang misalnya tangan kirinya putus karena dia misalnya main game, ya kan? Ada sering main game, kalau sekarang sering main game, putus ya kan? Putus tangannya. Akhirnya, sudah? Iya misalnya, ini kan misalnya. Lalu gimana Sat? Apakah dia boleh coba pakai tangan kanan? Iya boleh lah. Pakai tangan apa lagi ya kan? Gitu. Hah? Gak bisa lah. Kecuali dia beli tangan palsu ya kan? Kalau dua putus. Gimana ya? Nggak tahu lah, nanti mikirkan sendiri tuh. Ngeri kan bertanya kau nih. Ini permisalannya lebih apa? Lebih liar lagi daripada anak. Gitu ya. Artinya kalau dia keadaan darurat, misalnya tangannya bisolan atau motong bawang terpotong tangannya. Ada itu? Gitu ya. Itu pokoknya darurat dan keluar dari hukum ini. Nah. Masaka menyentuh. Masaka di sini artinya memegang kalau untuk di sini.
Paham ya? La yumsikan, nah janganlah dia seseorang di antara kalian memegang. Paham ya? Tangan kanan buka. Iya, pokoknya kalau dia darurat, artinya tangan kirinya mengalami musibah misalnya apapun itu, yang dengannya dia nggak bisa memegang kemaluannya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak, ya ngantuk dia, dipegangnya pakai tangan kanannya, ini bisa berdosa karena dia lah lalai, masa bodoh, ya nggak mau tahu dia, itu bisa berdosa. Dari ini kan dosa kecil ya. Nggak boleh dipegang gitu ya, pakai tangan kanan. Iya, karena tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang suci. Jadi kalau memegang pakai tangan kiri ya. Iya benar. Nyiramnya pakai tangan kanan. Nampak kan? Paham ya? Tetapi kalau antum remehkan ini, dia bisa jadi dosa besar. Paham? Karena dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Artinya dosa kecil ini yang kira-kira kerugiannya itu sedikit atau pelarangannya itu tidak sebagaimana pelarangan seperti zina ada ancamannya. Paham ya? Nah, tapi kalau ini antum meremehkan, itu bisa jadi dosa besar dia. Astafidu min hadzal hadis anna min adabi qada'il hajah. Naam. Uktubu. Astafidu min hadzal hadis. Ya tamasah itu dimasak ya. Ya tamasah itu artinya mencebok. Enggak, tamasah. Nah, diisi silakan. Sudah diisi? Nah, kita panggilkan Ananda Al-Kindi. Nah, tafadhal jawab. Yang memegang kemaluan dengan tangan kanan dan membasuhnya dengan tangan kiri. Iya, masya Allah, luar biasa ya. Karena memang tangan kanan tuh digunakan untuk yang baik-baik. Antum makan, paham ya? Antum bersedekah, antum nyelam orang, paham ya? Nah, maka kalau misalnya mau nepuk orang, kepala orang pakai tangan kiri, jangan kanan. Tapi kalau tangan kiri saya kurang keras nanti saat. Oh jangan. Itulah tujuannya biar nggak keras. Itu intermezzo aja. Jangan ya. Tapi kalau tujuan membela diri, tapi jangan temluan. Kalau misalnya tujuan membela diri baru, paham ya? Tujuan membela diri. Karena membela diri itu harus kan? Membela diri atau menjaga diri itu harus. Cuma kalau misalnya bersabar masih bisa, maka itu lebih baik dipukul kawannya. Sama. Nah, jangan di sebagian agama ya, sebagian agama kalau pipi kananmu ditempeleng, berilah pipi kirimu. Nah, itu enggak itu ya, enggak benar yang itu ya. Yang benar adalah sabar. Jangan kasih lagi nih, pukul lagi. Nah, yang kedua. Coba dibaca Ananda Muhammad Irfan. Ada Muhammad Irfan? Enggak ada? Mana orangnya? Masya Allah. Hadis nomor 2. Anib ibni Umar. Anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Yabulu. Naam. Coba diterjemahkan hadis ini, wahai Ananda Raka Ahmad Farros. Ada? Mana orangnya? Masya Allah. Tafadhal ya akhi. Gak dengar Ustaz? Antum dengar? Enggak, Ustaz juga nggak dengar. Papa tulis dengar? Ya jelas lah gak ada kupingnya. Gimana Ki? Enggak, ulangin Anas bin Umar dari situ. Oke, kenapa dikatakan radhiyallahu anhu? Kan cuma satu orang. Karena ada satu orang yang bertanya kepada itu. Hah? Bapaknya. Siapa bapaknya? Masya Allah. Karena dua-duanya seorang sahabat. Paham ya?
Ya, An Ibnu Abbas. Nah, An Ibnu Abbas dari anaknya Abbas. Karena Abbas itu siapa? Ayah, sahabat Nabi. Anaknya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya. Jadi kalau misalnya antum niki anak TK, main-main juga lah ya Allah. Kalau anak TK main-main, iya Masya Allah ya nak, lagi-lagi mainnya. Kalau anak TK main di kelas dikatakan lagi-lagi. Kalau antum di sini dimarahi lah. Antum cari perhatian anak aja ya Allah antum nih. Dia salah mengartikan. Iya ya, salah mengartikan kelas ini. Oke ya. Jadi karena dikatakan radhiyallahu anhuma karena apa? Karena ayah dan anak seorang sahabat. Lanjut akhir. Anna rajulan Gak dengar Anasa, gak dengar lagi. Bahwa anna rajulan marra, mana marra? Hah? Ia melewati. Bahwa seorang lelaki melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan laki-laki ini, ya, seorang sahabat. Paham ya, seorang sahabat, laki-laki ini seorang sahabat. Tetapi Nabi saat itu sedang apa? Sedang kencing, sedang buang air pipis, ya, buang air kecil. Fasallama alaihi. Fasallama alaihi ini apa artinya? Memberi salam. Siapa yang memberi salam? Laki-laki itu. Sahabat itu, laki-laki itu. Falam yarud alaihi. Falam yarud alaihi. Dan Nabi tidak membalas apa salamnya. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hadas, paham? Dalam keadaan hadas, dalam keadaan membuang hajat. Saat membuang hajat itu kita dilarang menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tuh? Antum lagi pipis. Assalamualaikum di rumah antum lagi pipis. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nggak boleh, paham? Nggak boleh. Karena antum sedang buang hajat dan posisinya di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi kita nggak boleh apa? Zikrullah. Tapi Ustaz, aneh ini orang paling cinta dengan zikir Ustaz. Dimanapun ada zikir Ustaz. Oh Masya Allah. Main game pun ada zikir Ustaz. Masya Allah. Kayak mana main game ketika zikir? Astagfirullah. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Ada gitu? Astagfirullahaladzim. Ada gitu ketika main game? La ilaha illallah. Kok kesana pula ada dia? Ada? Jangan turun di sana antum. Astagfirullah. Ada gitu? Ada grupnya? Ada ya? Ada ya? Grupnya? Ada? Ya Allah, antum sadar-sadar aja lah. Paham? Ada ya? Kelas 11 ini ya? Kelas 10 aja ada ya grupnya ya? Ada yang bergrup ya? Ada, Masya Allah. Janganlah bergrup kayak gitu. Buat grup kajian, Masya Allah. Gitu ya, kajian apa? Kajian game. Astagfirullahaladzim. Oke lah, nggak apa-apa lah ketika main game antum zikir istighfar nggak apa ya kan? Istighfar kan bagian dari zikir. Tapi kalau di kamar mandi nggak boleh. Ketika buang hajat, keceplosan apa? Di kamar mandi? Kalau keceplosan, itu beda masalah. Sesuatu yang dilakukan tidak sengaja atau lupa, paham? Itu beda. Lupi alkohol. Ada pula gitu. Ada jatuh gitu di kamar mandi. Ya Allah. Ya beda. Ya Allah baru. Beda. Pokoknya ya Allah. Ini dia berzikir dengan kesadaran, paham? Dengan kesadaran. Itu yang disengaja, betul. Disengaja dan dia sadar. Kalau dia nggak sengaja dan nggak sadar, artinya nggak boleh ya, nggak tahu ternyata dia, maka itu bela cerita. Paham ya? Astafidu min hadzal hadis anna min adabi qada'il hajah. Nah, coba ditulis. Sudah dicoba ini? Nah, coba dibaca Ananda. Masya Allah. Namanya bagus sekali nih. Udah nama nabi, nama ketua yayasan.
Soleh Wahyudi, mana orangnya? Soleh Wahyudi. Oh, belum datang. Aduh. Soleh Wahyudi. Udah awak jelaskan nggak datang juga orangnya. Oke. Gian Zikri. Wujud? Ainahu. Naam, tafadhal. Iqra wa tarjim. Idtinabu zikrillahi. Masya Allah. Inda qada'il haja. Artinya apa, Ki? Nah, artinya ijtinab, apa artinya ijtinab? Jauhi. Masya Allah, benar sekali. Dia di dalam. Menjauhi berzikir saat apa? Mengajar. Mengajar. Ini juga dosa kecil, ya. Tetapi kalau antum sengaja antum permainkan, dia jadi dosa besar, ya. Nggak boleh ya. Dengar. Istihza, mencela agama, mencela sahabat, mencela nabi, mencela Allah, itu dosa besar yang luar biasa. Paham? Jadi jangan sampai kita bermain di situ. Paham ya? Jangan sampai candanya nggak usah di situ lah. Ya, kalau mau bercanda, canda yang sehat aja. Paham ya? Hah? Contohnya gini. Antum belum makan? Hah? Antum belum makan? Belum. Ana sebenarnya pengen kali traktir sama antum. Cuma ya gitulah. Nah, ya gitu aja. Lucu kan? Lucu kan? Apa ya? Pokoknya canda sehat aja lah. Jangan canda-canda yang bohong-bohong. Oke ya. Pokoknya antum perhatikan, jangan bercanda dalam agama. Pokoknya agama itu jangan lah. Canda urusan dunia aja. Paham ya, insyaallah ya? Ya karena garing itu loh lucu atau gimana? Karena garing itulah dia orang apa komika itu terkenal. Daripada apa yang dibuat-buat nggak jelas, ya kan? Apalagi apa? Duplikat. Apa ya? Duplikat pula. Apa namanya? Plagiat. Yang pernah viral itu. Tahu kan yang pernah viral? Gimana? Baik, selanjutnya ya. Ahkamul istinja'i wal istijmari. Ahkamul istinja'i wal istijmari. Ini kita masuk bab baru ya, bab baru tetapi tetap berkaitan dengan tohara ya, tetap berkaitan dengan tohara. Ahkamul istinja wal istijmar artinya hukum-hukum seputar istinja dan istijmar. Apa itu istinja? Masya Allah, siapa yang tahu istinja? Benar juga, betul itu. Cuma spesifiknya spesifik. Istinja kan istijar. Membersihkan kemaluannya itu. Iya, membersihkan kemaluannya Dari kotoran yang dikeluarkan. iya, betul. Dengan air. Saat istinja dan apa? Gitu aja ya. Gitu aja ya. Istinja itu sebenarnya dia lebih umum. Bentar ya. Istinja itu sebenarnya lebih umum. Ya, kita membersihkan kemaluan kita dari kotoran yang keluar dengan apapun yang dibolehkan syariat, itu namanya istinja. Nggak mesti dengan air. Itu kesepakatan para ulama. Ya, iya benar. Pakai tisu, pakai daun, pakai batu, pakai apa namanya itu? Pakai apa? Pakai air, itu istinja namanya. Pakai salju ya? Gimana? Pakai salju betul bisa. Karena salju itu termasuk al-ma'ul mutlaq atau al-ma'ut tahur. Ya. Tapi saljunya memang yang Allah ciptakan ya. Bukan salju kulkas itu. Ya, antum pengen apa namanya? Pengen apa dia? Bereksperimen. Kayak mana? Kata Ustaz Syahrul itu ya, beristinja sama salju. Rok-roknya lah ya kan. Pas dibersihkannya, ya. Malah jadi es serut pula. Makannya. Itulah.
Ekstrim kali, liar kali ya kan. Makannya coba lah. Antum walaupun kayak coklat bentuknya kan dimakan. Oke ya. Jadi istinja itu lebih umum. Ya. Baik dengan air, dengan daun, dengan tisu atau dengan batu. Ada namanya daerah Quba di kota Madinah. Daerah Quba di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Memuji mereka dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah. Iya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa tahiru. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jazakallahu khairan. Nah, ini ayat ini turun untuk orang-orang yang berada di Masjid Quba. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka istinjanya ya 2 kali. Dengan batu dan dengan air. Allah memuji perbuatan mereka. Karena jarang ada manusia yang melakukan itu. Biasanya kalau sudah batu ya sudah. Batu itu berapa kali? Berapa batu? 3 batu. Ada 3 batu. Ya gak bisa kita bayangkan karena kita melimpah air. Kalau yang sedikit airnya seperti dulu di Saudi, dulu lah di kota Madinah, kota Mekah, yang air itu sedikit tidak melimpah, biasa mereka itu beristinja pakai batu atau pakai daun, ya. Caranya misalnya nih, mau sini batu, ya, paham tuh, paham? 3 batu, ya udah antum gesekin aja. Sakit lah. Kayak ATM. Nah, gesek kan kembali. Paham ya antum ya? Hah? Dengar ya. Kita yang tidak merasakan keadaan itu memang begitu kita katakan. Tapi mereka mana ada mikir ngilu-ngilu, mana ada. Karena memang gak ada air, jadi wajar kayak antum lah membasuh tempat terbuangnya kotoran itu kan. Kan antum pakai air kan, biasa aja kan. Ya begitu juga lah mereka pakai batu biasa aja, pakai daun biasa aja, pakai tisu. Orang barat pakai tisu ya kan. Kalau aku kalau buangan kecil orang Iya, buangan kecil. Jadi mana pesan? Apa? Marker kan? Gini ya. Oke, kita masuk ya. Nah, ta'rifuhuma-nya definisi dari keduanya. Ya, definisi. Al-istinja'u izalatu atharil khariji minas sabilaini minas sabilaini bil ma'i. Naam. Coba diterjemahkan Ananda Zahirul Mikhala. Enggak ada. Naam. Abdul Aziz Al-Athari. Sakit ya? Imam Mufti. Mana orangnya? Tafadhal lagi. Izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma'i. Izalatu, ini dapat kayak izalah kan? Ya. Dia awal izalah najasa. Raf'ul hadathi wa izalatul najasa, ya kan? Oh iya ya. Raf'ul hadath, izalah apa sih izalah? Antum main game, hilang. Apa yang hilang? Antum main game kalah, apa yang hilang? Poinnya lah. Berarti izalatnya apa? Poin. Hilang. Iya. Menghilangkan. Iya kan? Antum main game apa yang hilang? Menghilangkan apa?
Athar, apa artinya athar? Bekas. Bekas al-kharij. Ya. Menghilangkan kan? Iya, menghilangkan bekas. Apa yang dihilangkan? Kotorannya al-kharij itu yang keluar. Iya, menghilangkan bekas yang keluar dari dua jalur. Dari dua jalan. Dari dua jalan. Dua jalan apa itu? Paham antum ya? Nggak usah diterjemahkan tuh. Apa itu? Apa yang diterjemahkan? Ya itulah antum paham. Minas sabilaini. Bil ma'i dengan a. Nah, kalau di buku ini dibuat spesifik ya. Bahwasanya istinja ini khusus dengan terkait dengan air. Tapi kalau kita membahas fikih yang lebih luas, maka istinja itu tidak hanya dengan air. Umum dia. Jadi yang enggak dengan air satu istijmar. Iya benar, khusus itu. Sabila ini dua jalan. Paham tuh kan masih dua jalan kan? Dua jalan keluarnya kotoran antum. Enggak apa-apa lu. Sebutin ya. Yang kali ya. Saya enggak mau Ustaz. Ini nilai nih. Udah. Nah, al-istijmar izalatu atharil khariji minas sabilaini bi ghairil ma. Tinggal antum kasih garis apa? Harokat bi ghairinya aja. Yang lainnya sama kan? Bi ghairi al-ma'i. Lebih banyak. Hah? Lain. Iya, atau tanpa air. Kal ahjari wal manadil. Kal ahjari wal manadil. Nah, apa terjemahannya? Luqman. Aina Luqman? Sekali-sekali Luqman. Sekali-sekali itu antum bawa lamadun tuh kawan-kawan. Iya kan? Hah? Hah? Oh, enggak ada Luqman ya? Iya, ya. Luqman, apa Luqman? Nah? Manadil. Kal ahjari wal manadil. Nah, coba terjemahkan. Tadi udah diterjemahkan sama kawan antum nih. Izalatu asaril khariji minas sabilaini. Dengar lama pula enggak dengar. Menghilangkan bekas yang keluar dari dua jalur. Ya, iya, dengan selain air. Seperti apa? Ahjar, artinya batu-batu. Berarti enggak satu batu ya. Jadi istijmar atau istinja dengan batu itu tidak satu batu. Dia minimal 3 batu. Boleh lebih. Paham tuh ya? Makanya kalau misalnya kita di daerah yang enggak ada air, antum harus cari batu dulu. Jangan pas panas-panas baru antum ambil batunya. Jadi martabak dia nanti. Wal manadil. Manadil apa manadil? Manadil? Pasir? Enggak lah. Tisu atau daun. Tapi di sini manadil. Kenapa dikatakan manadil? Karena kira-kira mana apa daun itu bisa diganti sekarang dengan batu. Kira-kira seperti itu. Kita bisa persiapkan kan? Kalau batu kan mungkin berat ya, berat kalau kita bawa kemana-mana. Artinya, iya kalau misalnya ternyata nggak ada daun gitu misalnya. Kalau bawa tisu kan ringan. Maka contoh yang tepat di sini adalah manadil. Tisu. Manjil. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini, maka istijmar itu kita membersihkan khusus dengan batu atau tisu atau daun, tidak air. Kalau tadi istinja dia umum, paham ya? Dengan batu, dengan tisu, dengan daun itu bisa dikatakan istinja. Tapi kalau istijmar ini hanya khusus untuk batu, tisu dan daun, bukan air. Jadi istijmar akhas. Apa artinya akhas? Lebih khusus ya. Jadi secara definisi
istijmar ini lebih khusus artinya. Sedangkan istinja lebih umum. Maka boleh misalnya antum mengatakan kita istinjanya dengan tisu aja, boleh, paham? Gak mesti antum bilang kita istijmar, gak mesti. Karena istinja ini dia umum. Min khilali at-ta'rifaini. Min khilali at-ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja'i wal istijmari huwa. Mana yang sudah pernah diterjemahkan dibariskan. Oh, satu bariskan lagi ya. Min khilal ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja'i wal istijmar huwa. Dari dua definisi yang tadi, maka terlihat perbedaan antara pengertian istinja dan istijmar. Hah? Apa? Khilal itu tadi? Min khilal dari dari definisi yang lalu. Itu maksudnya khilal. Khilal ini nggak bisa kita artikan sendiri. Dia harus jadi jumlah dulu dia. Min khilal ta'rif artinya dari jumlah yang tadi yang barusan, atau melalui dari atau melalui sama aja, melalui dua definisi yang baru dijelaskan tadi yang di atas, maka kita dapatkan perbedaannya antara istinja dan istijmar. Nah, tafadhal. Antum isi kosong kan? Kosong enggak itu? Ya, nah, coba diisi. Disarankan pakai bahasa Arab ya ngisinya. Disarankan, bukan diwajibkan. Oke, sudah? Naam, Ananda. Ananda Muhammad Nabil. Ada? Nabil. Ada. Antum, tafadhal. Apa yang antum temukan dari perbedaan dua definisi ini? Ya, benar sekali jawaban Anda. Belum? Oh, belum. Belum jawab? Belum. Waalaikumsalam, Syekh. Nah, tafadhal ya Muhammad Nabil. Antum punya apa di kelas 12? Nabil Rangkuti. Oh, zaman siapa? Ya, Oh, zakat. Nah, tafadhal. Apa yang antum temukan perbedaannya? Ada enggak? Nah, tafadhal ya Muhammad Nabil. Perbedaannya adalah dengerin. Kalau istinja dia Iya, nggak khusus, boleh lah. Berarti dia kalau nggak khusus istinja ini dengan apa? Kalau di sini di buku ini, iya dengan air. Kalau di buku ini dengan air. Kalau istijmar dengan, iya dengan daun, batu atau tisu. Ya. Kalau dari tarif ini, maka kita temukan perbedaannya adalah bahwa istinja dengan air, adapun istijmar dengan batu, tisu atau daun. Paham? Kalau yang Anda sampaikan tadi di luar buku ini, maka al-istinja a'ammu, ya, lebih umum. Wal istijmar akhas. Khusus. Nah, adapun istijmar lebih khusus. Ini sering diucapkan ulama kita mengenai definisi ya. Seperti misalnya al-inabah. Al-inabah itu artinya kembali kepada Allah dari maksiat. Paham? Taubat apa artinya? Taubat. Sama, cuma inabah lebih umum. Kalau taubat lebih khusus ya.
Maka kita katakan al-istinja a'ammu. Ini kaidah ya. Wal istijmar kelebihan, sorry. Wal istijmar akhassu. Apa itu yang akhassu? Khusus. Lebih khusus. Kalau dari pengertian buku ini, maka jawabannya istinja dengan air dan istijmar dengan batu atau lainnya lah, seperti tisu atau daun. Intinya sesuatu yang suci ya. Intinya sesuatu yang suci. Kalau misalnya kita nggak dapati, maka kita nggak boleh beristinja dengan tulang, dengan ada dalil khususnya walaupun dia suci ya. Dengan tulang, dengan kulit nggak boleh. Ya gitu syariat menetapkannya. Kalau ditanya kenapa, memang sulit jawabannya itu. Kenapa kita harus sholat Ustaz? Aduh, ampun lah. Kenapa ya? Ya mana kita cari itu? Karena bertanya tentang yang Allah perintahkan sebenarnya nggak boleh. Bertanya dari yang Allah perintahkan kepada kita itu nggak boleh. Kenapa kami ya Allah harus zakat? Aku capek-capek cari duit. Kenapa aku harus berinfak? Nah, pusing kepala kita kalau mikirinnya. Cuma ya, kalau dikatakan maka ada dibahas memang tulang itu dia tidak bisa dia mensucikan kalau dalam syariat kita. Kalau bagian dari bangkai bisa jadi dikatakan itu. Hanya saja kalau dikatakan bangkai, mungkin nanti hewan yang disembelih kan gimana tuh tulang. Jadi tepatnya memang kulit dan tulang itu memang benda yang tidak bisa mensucikan. Baik, kita lanjutkan ya. Al-hikmatu min masyru'iyyatihima. Nah, ini pertanyaan dari kenapa, jawabannya bisa jadi hikmah ini. Kenapa kita harus membersihkan diri kita dari kotoran? Kenapa? Itu memang nggak ada jawabannya secara syariat. Maksudnya secara secara khusus lah. Cuma dia dijawab dengan hikmah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kalau sekedar bertanya kenapa, sebenarnya kita nggak boleh. Cuma jika kita ingin tahu misalnya hikmahnya apa, maka dia dijawab dengan itu masyru'iyyah. Al-hikmah min masyru'iyyatiha. Di antara hikmah kenapa kita disyariatkan beristinja atau beristijmar. Naam. Syuri'al istinja'u wal istijmaru li hikamin muta'addidatin. Syuri'al istinja'u wal istijmaru li hikamin muta'addidatin. Hikamin ini bentuk jamak dari hikmatun, hikmatani, hikamun. Jamak apa namanya? Jamak taksir, luar biasa. Syuri'al istijmaru wal istinja'u wal istijmaru li hikamin muta'addidatin. Disyariatkannya istinja dan istijmar li hikamin muta'addidatin, karena ada banyak hikmah di dalamnya. Muta'addidah itu artinya banyak. Bitta'awun ma'a zumala'i aktubu talatan minha. Ya, udah habis waktunya ya. Nah, ini kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Kenapa? Nggak boleh kerjakan di rumah. Kok kata itu? Minggu depan. Berarti minggu depan lah. Minggu depan tanggal berapa itu minggu depan? Oh, sekalian lah minggu depan. Nanti soal ini masuk. Minggu depan kita ujian harian, ulangan harian ya. Oke ya. Antum ini? Antum persiapkan nih, insya Allah masuk ini. Ya, soalnya ya nggak banyak lah. Ya. Hah? Banyak kali 5. Nggak sampai 5. Nggak sampai 5. Oke, ya paham ya? Salah satu, iya pakai bahasa Arab. Iya, ujiannya pakai bahasa Arab. Paham ya? Jawabnya? Hah? Iya, jawabnya pakai bahasa Arab juga. Karena kan antum
murid ulun nuha. Oh, insyaallah. Namanya aja dah bahasa Arab ya kan, ulun nuha, orang-orang yang berakal. Kalau mahadharma barulah pakai bahasa Indonesia kita. Paham ya? Jadi ini soal termasuk soal ya, al-hikmatu min masyuriyatiha. Siapa namanya Gandhi? Gandhi pula. Apa? Gandhi? Ragib. Soal ini masuk ya minggu depan di ulangan harian kita. Dan tidak ada ujian praktek. Ya, nggak ada ujian praktek. Ujian prakteknya soal aja nanti. Nilai dari nilai dari UAS. Mungkin soal nomor 5 itu bisa jadi soal nilai praktek ya. Paham tuh ya? Paham insyaallah ya. Karena kalau praktek ini membutuhkan waktu yang kenapa? Kenapa? Dia masuk ujiannya ya? Enggak, yang ulangan hariannya. Yang ulangan hariannya pertama tentang ini. Udah nak kasih tahu soalnya yang pertama tentang hikmah min masyuriyatiha. Oke. Lalu materi selanjutnya tentang ahkam qadaul hajah. Ahkam qadaul hajah sama turuk tathhirul asya' al mutanajjisah. Itu aja. Turuk tathhir al asya' al mutanajjisah. Halaman berapa itu? 2. Iya. Itu aja ulangan hariannya. Oke, turuk tathhir al asya' al mutanajjisah sampai hikmah min masyuriyatiha. Sampai situ ya. Bukan dan itu, paham ya? Bukan dan itu, sampai situ, paham? Sampai situ ya, bukan dan. Oke, syukran ala ihtimamikum. Semoga Allah mudahkan antum ya dalam memahami agama ini, dalam memahami pelajaran agama, dan Allah berikan kita selalu semangat untuk mempelajarinya. Naqtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.